Ya, masih tentang kitab Keluaran, ada hal yang menarik yang Kak Abed mau sampaikan, utamanya tentang ke-10 hukum perintah Tuhan. Ke-10 hukum perintah ini ada yang menyebutnya sebagai Dekalog atau 10 firman Tuhan, tertulis di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan diulangi lagi dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Ini semacam seperti undang-undang, tetapi Musa dipilih oleh Allah sendiri, ya, menyatakan ini tidak disebutkan perantara yang lain, ya. Allah sendiri awalnya menulis hukum itu pada dua loh batu, dan seperti yang kita ketahui, dua loh batu ini kemudian dibanting oleh Musa, ya, karena pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Nah, anak-anak, ini jadi satu catatan yang penting. Jadi waktu itu tulisan tangan Tuhan sendiri akhirnya harus hancur begitu rupa karena ketidaktaatan Musa. Sungguh menarik, Allah Yahweh berbicara kepada umat manusia langsung dari langit, ya, atau disebut epifani, ya, didengarkan, dirasakan kehadiran Tuhan, teopani maksud saya. Ya, kemudian perintah ini hanya dua hukum yang dituangkan dalam bentuk perintah positif, itu hanya dua, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah ayah dan ibumu. Itu yang kalimatnya positif hanya dua. Sedangkan yang lain begitu kalimatnya tegas sekali. Jadi kata-kata dan disusun secara khusus. Perintahnya seperti memiliki otoritas yang mengikat. Ya, ini semacam perjanjian tetapi mengikat. Ini semacam nasihat tetapi sangat mengikat. Ya, itulah yang menarik. Dan adik-adik, ini digunakan untuk mengikat generasi pada waktu itu dan untuk semua generasi yang akan datang, terutama umat Ibrani. Dengan nada keras, 10 hukum Allah tercipta, mengulang kata-kata tegas, kalau kamu ingkar terhadap perjanjian ini, maka ya ada sifat mutlak harus dikerjakan, tidak boleh ingkar. Memang hukum Taurat jadi sangat tegas banget, ya adik-adik, ya. Jadi kalau dibagi lagi menjadi dua, yang pertama itu hukum dibentuk seperti formatnya itu satu fakta atau perjanjian dengan Allah. Itu seperti kalau raja punya perjanjian dengan rakyatnya. Yang kedua, antar rakyat atau struktur organisasinya itu gini. 4 ketetapan yang pertama membatasi hubungan antara raja dan bawahan. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Seperti itu hukum untuk pada antara otoritas raja dan bawahan. Tapi yang kedua lagi ada 6 perintah terakhir yang mengatur hubungan terhadap manusia dan komunitas atau teman-temannya, saudara-saudaranya secara sosial. Jadi ini satu hukum yang menarik dan adik-adik bayangkan, setelah kitab Kejadian yang bicara tentang awal dosa itu ada, maka apa hukumnya kalau itu dikatakan dosa? Taurat merumuskan, menjelaskan apa-apa yang dosa, dan Pak Abed juga bisa sederhanakan bahwa di masa-masa itu hukum diberikan, ada bangsa-bangsa lain yang hidup tanpa hukum dengan standar Tuhan. Maka bangsa-bangsa memiliki hukum-hukumnya sendiri, tetapi itu sama sekali tidak memiliki tingkat kebenaran dan pewahyuan dari Tuhan sendiri. Otoritasnya bukan dari Tuhan Yahweh atau Tuhan yang satu-satunya itu. Maka adik-adik, ini pendekatan yang menarik, mengenal siapakah Tuhan.
masih ingat tentang angklung ini? Waktu itu kita membahas tentang kitab Keluaran. Dan jangan lupa terus mengikuti channel tentang serial kitab-kitab suci ini. Dan jangan malas-malas untuk membaca Alkitab. Bacalah buku apa saja tentang pengetahuan, sastra, kebudayaan dengan rajin. Karena dengan literasi yang baik, kita menjadi generasi yang cerdas dan menghasilkan satu pemikiran yang luar biasa. Tetap menyanyi, tetap memuji Tuhan, dan tetap membaca Alkitab dengan sukacita.